Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titin Saryanti, SPMM, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati pula Bapak Prima Gandhi, SPMSI, selaku dosen moderator, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan NIM J3J218469. Di sini saya akan memaparkan hasil PKL dengan judul peningkatan hasil produksi dan efisiensi biaya bawang merah dengan metode True Salad Sheet pada Gapoktan Sidomakmur Jepara. Hal yang pertama akan saya bahas yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Sektor pertanian ini meliputi tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hortikultura. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan. Permintaan terhadap bawang merah setiap tahunnya meningkat. Namun, permintaan bawang merah yang semakin meningkat pada Gapoktan Sidomakmur belum dapat diikuti oleh peningkatan produksinya. Hal yang menjadi kendalanya adalah kurang intensifnya pemeliharaan budidaya bawang merah dan keterbatasan jumlah bibit bawang merah. Kurang intensifnya pemeliharaan terhadap bawang merah ini menyebabkan hasil produksi yang kurang maksimal. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah merumuskan ide pengembangan bisnis pada Gapoktan Sidomakmur dan menyusun kajian pengembangan bisnis, peningkatan produksi dan efisiensi biaya bawang merah berdasarkan aspek non-finansial dan finansial pada Gapoktan Sidomakmur. Selanjutnya yaitu keragaman perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Gapoktan Sidomakmur berdiri pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2004. Tujuan dibentuknya Gapoktan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan setiap anggota kelompok tani dalam melaksanakan kegiatannya. Gapoktan Sidomakmur bergerak di bidang budidaya perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Perkembangan Gapoktan meningkat setiap tahunnya, dimulai dari kegiatan utamanya serta jumlah anggotanya yang semakin bertambah dan terstruktur. Pada tahun 2017, Gapoktan Sidomakmur mengikuti lomba Gapoktan berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah dan mendapatkan juara 2. Setelah mendapatkan juara 2 dalam lomba peduli hutan tingkat provinsi pada tahun 2019. Yang kedua yaitu organisasi dan manajemen perusahaan. Gapoktan Sidomakmur memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, sesi kepengurusan yang terbagi menjadi 4 bidang, dan unit usaha yang terbagi menjadi 6 bidang. Dalam menjalankan organisasi, setiap pengurus dan anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang mana anggota bertanggung jawab langsung kepada ketua Gapoktan. Selanjutnya, sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan ini terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik pada Gapoktan Sidomakmur meliputi lahan, ternak, peralatan sarana prasarana seperti alat pengupas kopi, kultivator, mesin kopi, mesin pengering, dan peralatan lainnya yang cukup untuk menunjang setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh Gapoktan. Untuk sumber daya manusia yang dimiliki Gapoktan ini sejumlah 336, terdiri dari 13 pengurus harian, 13 kelompok tani, dan PPL. Untuk sumber daya keuangannya yang dimiliki Gapoktan terbagi menjadi 2, yaitu modal anggota dan dana bantuan PUAP. Modal anggota ini sebesar 10 juta dan dana bantuan PUAP ini sebesar 100 juta dan digunakan Gapoktan untuk kegiatan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Rumus ide pengembangan bisnis ini. Penentuan ide pengembangan bisnis Gapoktan Sidomakmur didapatkan dari hasil analisis matriks SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, dengan menggunakan analisis strategi SO. Analisis strategi SO artinya memanfaatkan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengambil manfaat dari sebuah peluang yang ada dan dapat dikembangkan. Selanjutnya, rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis ini terbagi menjadi 7, yaitu perencanaan produk, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi, dan yang terakhir ada perencanaan finansial. Perencanaan produk.
Perencanaan produk, yang pertama, bibit yang digunakan berupa biji bawang merah yang melalui proses persemaian. Kemudian produk yang dihasilkan yaitu bawang merah yang berkualitas. Kemudian untuk pengemasan, untuk produk ini menggunakan jaring bol dan plastik. Penggunaan benih biji bawang merah ini dapat menghemat biaya produksi yang besar. Dan selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran yang dilakukan oleh Gapoktan Sidomakmur menggunakan strategi STP dan 4P. Strategi STP ini yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini terbagi menjadi 3, yaitu geografi, demografi, dan psikografi. Secara geografi dipasarkan di daerah sekitar Desa Tempur dan sekitar Jepara. Untuk demografi, untuk semua jenis kelamin mulai dari anak-anak sampai dewasa dan untuk semua jenjang pendidikan maupun pekerjaan. Kemudian secara psikografi yaitu untuk konsumen yang gemar memasak dan ingin kebutuhan pangannya terpenuhi. Kemudian B yaitu pasar sasaran atau targeting. Target dari Gapoktan Sidomakmur adalah warga Desa Tempur dan pasar Keling Jepara. Kemudian posisi pasar atau positioning, Gapoktan Sidomakmur memposisikan bawang merah sebagai usaha di bidang hortikultura yang menghasilkan produk yang berkualitas di pasaran. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran 4P, produk, price, place, promotion. Produk yang ditawarkan Gapoktan Sidomakmur adalah bawang merah dengan bobot per buah 15-24 gram. Kemudian untuk harga atau price, harga jual bawang merah yaitu 18.000 per kilo. Kemudian untuk tempat pemasaran produk bawang merah pada Gapoktan Sidomakmur meliputi wilayah Desa Tempur dan Pasar Keling. Dan yang terakhir yaitu promosi. Gapoktan Sidomakmur melakukan kegiatan promosi dengan penjualan langsung atau personal selling, yaitu dengan menawarkan produk langsung ke pelanggan melalui telepon, serta menggunakan metode promosi lain secara online menggunakan media sosial WhatsApp bisnis. Selanjutnya adalah perencanaan produksi. Kegiatan produksi bawang merah pada Gapoktan Sidomakmur terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu penyiapan benih, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen. Kemudian bibit yang digunakan berasal dari cap panah merah dengan merek Sandan F1. Kemudian lahan yang akan digunakan untuk budidaya bawang merah seluas 1 hektar dengan potensi hasil panen sebanyak 15-20 ton, dan benih yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3-5 kg. Selanjutnya yaitu perencanaan organisasi dan manajemen. Pengembangan bisnis dengan mengganti umbi bawang merah dengan biji membutuhkan 2 tambahan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam budidaya bawang merah biji terdapat penyemaian yang harus diperhatikan lebih intensif. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis ini yaitu berjumlah 6 orang pekerja harian dengan upah per HOK-nya yaitu Rp60.000. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan pada pengembangan bisnis ini yaitu kerjasama dengan pihak supplier dan pelanggan. Untuk supplier sendiri akan bekerjasama dengan PT SW Seed Indonesia atau Cap Panah Merah, dan supplier pupuk dan obat-obatan akan bekerjasama dengan toko pertanian di sekitar Desa Tempur. Bagian selanjutnya adalah perencanaan finansial. Untuk menentukan kelayakan hubungan bisnis ini terdapat asumsi-asumsi dasar yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modal yang digunakan adalah modal sendiri, ukuran beddingan dengan lebar 120 cm dan tinggi 40-50 cm dengan jarak antar beddingan yaitu 50 cm. Yang ketiga, luas lahan yang digunakan untuk hubungan bisnis yaitu 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Kemudian keempat, proyeksi laba rugi dan analisis anggaran dan keuntungan parsial dibuat selama 1 tahun dengan 3 kali masa tanam. Yang kelima, jarak tanam yang digunakan pada hubungan bisnis ini adalah 15 cm ke 15 cm. Kemudian kebutuhan benih biji bawang merah untuk 1 hektar yaitu 2,5 kg sampai 3 kg. Kemudian yang ketujuh, pajak pendapatan usaha yang digunakan sebesar 0,5 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang kedelapan, tenaga kerja yang digunakan sebanyak 6 tenaga kerja harian. Dan yang kesembilan, harga jual bawang merah adalah sebesar 18.000.
Yang selanjutnya yaitu perencanaan biaya, yaitu pertama biaya investasi. Biaya investasi pada gabungan studio makmur sebelum dan setelah pengembangan, ya kita lihat dalam tabel mengalami perubahan, yaitu terdapat tambahan biaya investasi untuk membuat sungkup untuk persemaian. Untuk sebelum pengembangan yaitu sebesar Rp2.500.000 rupiah, dan setelah pengembangan yaitu Rp6.085.000 dengan selisih yaitu Rp3.570.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu perencanaan biaya variabel. Seperti yang kita lihat pada tabel, biaya variabel pada setiap tahunnya dengan 3 kali masa tanam setelah pengembangan bisnis ini mengalami perubahan. Sebelum pengembangan bisnis yaitu total biaya variabelnya Rp98.394.000, sedangkan setelah pengembangan bisnis menjadi Rp68.235.000 dengan selisih Rp30.159.000. Biaya variabel mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan biaya tetap. Untuk sebelum pengembangan bisnis, total biaya tetapnya yaitu Rp817.000. Kemudian setelah pengembangan bisnis menjadi Rp2.036.000 dengan selisih Rp1.219.000. Untuk perencanaan penerimaan, untuk sebelum pengembangan hasil produksinya yaitu 2.500 kg per musim tanam. Kemudian harga per kilonya 18.000, sehingga penerimaan per tahunnya yaitu 135 juta. Sedangkan untuk setelah pengembangan hasil produksinya itu 7.500 kg per musim tanam dengan harga per kilonya 18.000, sehingga didapatkan penerimaan per tahunnya yaitu 405 juta rupiah. Berikut ada laporan laba rugi per tahunnya. Untuk yang pertama yaitu total penerimaan sebelumnya yaitu 135 juta rupiah. Untuk setelah pengembangan yaitu 405 juta rupiah. Kemudian untuk total biaya operasionalnya sebelum pengembangan yaitu 99.211.000 rupiah, dan setelah pengembangan yaitu 70.271.000. Sehingga jika kita lihat pada laporan laba rugi ini didapatkan laba bersih setelah pajaknya yaitu untuk sebelumnya untuk sebelum pengembangan yaitu 35.610.055. Kemudian sedangkan untuk setelah pengembangan laba bersihnya yaitu 330.055.355. Selanjutnya yaitu RC ratio. RC ratio ini dicari dengan cara TR per TC. Untuk RC ratio sebelum pengembangan yaitu sebesar 1,37, untuk setelah pengembangan yaitu 5,94. Hal ini didapatkan dari 405 juta dibagi 70.271.000 sehingga menghasilkan RC ratio 5,94. Bagian selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulannya, ide pengembangan bisnisnya adalah mengganti bibit umbi bawang merah menjadi biji bawang merah. Kemudian pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Biaya variabelnya lebih rendah per tahun sebesar 98.394.000 dengan RC rasio sebesar 5,94, dan laba bersih yang didapat setelah pengembangan bisnis yaitu 333.055.355 dengan keuntungan tambahan sebesar 297.445.300. Kemudian untuk sarannya, Gapoktan sebaiknya menerapkan pengembangan bisnis ini yaitu dengan metode true shallow seed dalam kegiatan budidaya bawang merah agar hasil produksinya meningkat. Kemudian dalam proses persemaian harus diperhatikan lebih intensif sehingga bibit yang dihasilkan bisa terjaga jumlah dan kualitasnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.